Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Mensyukuri kemerdekaan dapat dilakukan dengan berbagai hal. Di antaranya ialah mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya. Inilah aplikasi dari sikap kita amar ma'ruf dan nahi munkar dalam pengertian yang luas. Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, mata ista'badtumun nas wa qad waladathum ummuhum ahraran. Beliau menyampaikan, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menanyakan kesadaran kita tentang hakikat manusia. Menurut beliau, manusia secara fitrah adalah merdeka. Bayi yang lahir ke dunia tak hanya dalam keadaan suci, tetapi bebas dari segala bentuk ketertindasan. Oleh karenanya, sebagai konsekuensinya, penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat hakiki manusia. Karena itu, Islam mengizinkan kita untuk self-defense, membela diri ketika kezaliman menimpa diri kita. Bahkan pada level penjajahan yang mengancam jiwa, umat Islam secara syar'i diperbolehkan mengobarkan perang. Perang dalam konteks ini adalah untuk kepentingan mempertahankan diri, self-defense tersebut. Bukan perang dengan motif asal menyerang, tidak. Hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama, yang dilakukan oleh para santri dan umat Islam bangsa ini ketika menghadapi penjajahan Belanda, menghadapi penjajahan Jepang pada masa lalu. Nah, perjuangan yang mereka lakukan bersama berbagai elemen bangsa lain yang tidak hanya beda suku dan daerah, tetapi juga agama dan kepercayaan. Sebab itulah kemerdekaan memang menjadi persoalan manusia secara keseluruhan, bukan cuma golongan tertentu. Islam mengakuinya sebagai nilai yang universal, alamin, kata dalam bahasa Al-Quran, alamin, rahmatan lil alamin. Nah, tanah air menjadi elemen penting dalam perjuangan tersebut. Tanah air tidak mengubah rumah yang dihuni jutaan, bahkan ratusan juta manusia. Islam mengakui kok hak atas keamanan tempat tinggal, dan memperbolehkan melakukan pembelaan bila terjadi ancaman yang membahayakan. Al-Quran bahkan secara tersirat mengajarkan posisi agama dan tanah air, mensejajarkannya antara agama dan tanah air. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Profesor Quraish Shihab hafizahullah ta'ala menjelaskan ayat tersebut. Beliau memberi pesan bahwa Islam mensejajarkan antara agama dan tanah air. Oleh karenanya, Al-Quran keduanya menjadikan alasan untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Al-Quran memberikan jaminan kebebasan beragama sekaligus jaminan bertempat tinggal secara merdeka. Tidak heran ya bila sejumlah ulama yang memunculkan slogan salah satunya adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan demikian, cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari kemerdekaan ini adalah, pertama, mensyukuri secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah keamanan atas agama negara kita dari belenggu penjajahan yang memberikan sengsara, ya. Sebab nikmat agung setelah iman adalah aman. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Ya, mengisi kemerdekaan ini, ya, selama ini meningkatkan ketakwaan kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariat secara tenang,
adalah anugerah yang besar di tengah sebagian saudara-saudara kita yang di belahan dunia lain berjuang mencari kedamaian. Ya, oleh karenanya umat Islam Indonesia harus mensyukurinya dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya pada event 17 Agustusan ini banyak sekali perlombaan yang ditampilkan oleh masyarakat. Nah, tetapi perlombaan yang paling bagus adalah perlombaan menuju menjadi pribadi yang bertakwa, karena disitulah kemuliaan dapat diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang di antara kamu yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mencintai negeri ini dengan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala upaya yang memberikan manfaat bagi rakyat luas kita dukung, sementara yang merugikan masyarakat, merugikan masyarakat kita, yang banyak yang merugikan masyarakat kita tolak. Dukungan terhadap kemaslahatan publik bisa dimulai dari diri sendiri yang berpartisipasi terhadap proses kemajuan di masyarakat, andil bergotong royong atau patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, sebaliknya, mencegah kemudaratan berarti menjauhkan bangsa ini dari berbagai mara bahaya seperti bencana, korupsi, kriminalitas dan lain-lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Inilah arti dan sikap amar ma'ruf dan nahi munkar dalam pengertian yang luas. Ajakan kebaikan terhadap pengingkaran terhadap kemungkaran dipraktikkan dalam konteks pembangunan masyarakat. Nah, tujuannya ialah menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, adil dan sejahtera. Termasuk dalam praktek inilah kita mengapresiasi pemerintah bila ada kebijakan-kebijakan yang diberikan, dijalankan berguna dan kita mengkritik tanpa segan ketika kebijakan pemerintah melenceng dari kemaslahatan bersama. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kalimat yang sangat masyhur, al-mulk wad din tawaman fad-dinu aslun was-sultanu harisun fama la asla lahu famahdumun fama la harisa lahu fadhihun. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Nah, sesuatu tanpa landasan pastinya akan roboh dong. Nah, sedangkan sesuatu tanpa pemeliharaan akan lenyap. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam pernyataan itu seolah memberikan penegasan bahwa ada hubungan simbiosis antara yang tak terpisahkan antara agama dan negara, tidak bertentangan. Nah, keduanya justru hadir dalam keadaan saling menopang. Nah, negara kita ini membutuhkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam agama, sementara agama memerlukan rumah yang mampu merawat keberlangsungannya secara aman dan damai. Indonesia, negara kita, Republik Indonesia adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat penting. Kita bersyukur karena dasar negara kita senafas dengan substansi ajaran Islam. Kemerdekaan memang belum diraih secara tuntas dalam berbagai bidang. Namun itulah tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk tak hanya mengeluhkan keadaan, tetapi juga harus berturut serta memperbaikinya sebagai bagian dari ekspresi kita, yaitu hubbul watan, cinta negara kita Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negara kita, agama kita dari malapetaka, sehingga kita dapat mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jumat Mubarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.